Kene wis. Mumpung ana pipasan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddara wa nas'aluhu taysira ma ta'assara wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fa shakara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk duduk berkumpul bermuajahah di dalam satu majelis yang insyaallah senantiasa di dalam keridhaan Allah. Amin, amin, amin. Di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, muallif atau penyusun dari kitab Maulid Simtud Durar, beliau selalu berdoa dengan doa Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Allahumma ja'alna abidal ihsan, ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang penuh dengan kenikmatan, selalu mendapatkan kenikmatan, kebaikan, kebagusan dari Allah Ta'ala. La abid dan imtihan, bukan termasuk hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan ujian dan cobaan. Maka yang membaca doa ini insya Allah selalu senang dia. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari cobaan dan ujian. Ini permintaan Al-Habib Ali. Padahal megang kedudukan Al-Habib Ali ini bukan hanya saleh, beliau seorang wali Allah, orang yang hebat. Andaikan mendapatkan cobaan ujian dari Allah Ta'ala, kuat ya. Beliau kuat, bisa menerima cobaan tanpa harus mengeluh. Bahkan senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, mampu, bisa. Dan tapi Al-Habib Ali tetap membaca doa tersebut atau tetap mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan dan dijauhkan dari ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Karena Karena menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba, makhluk Allah yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta dengan sepuas mungkin dan sehebat mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama diwasilah dengan wasilah majelis-majelis yang seperti ini. Maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat luar biasa Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk duduk di tempat yang seperti ini. Amin, amin. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan izin seperti itu. Amin. Dan saat ini kita berada di daerah Fadl, daerah rahmatnya Allah. Amin. Daerah Fadl itu daerah anugerah, rahmat itu kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan di daerah adil. Adil itu diadili nanti oleh Allah. Di dalam hisabnya Allah Ta'ala, man husib ulbih, orang yang dihisab seperti diazab oleh Allah Ta'ala, susah. Jadi tidak perlu kita minta dihisab oleh Allah Ta'ala, walaupun yasir, walaupun sedikit gampang hisabnya, tetap orang yang dihisab dia merasakan seperti diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, seorang Habib Ali saja mintanya lebih kepada Allah Ta'ala, tidak kurang. Bahkan apapun yang kita minta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang lebih besar, belum dikabulkan tambah lagi permintaannya, belum dikabulkan tambah lagi. Karena kekayaan Allah tidak akan habis selama-lamanya, tidak akan habis selama-lamanya. Maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di tempat yang seperti inilah
turun nanti rahmat yang tiada batas, Amin. anugerah yang tiada batas, Amin. pengkabulan ijabah yang tiada batas. Amin. Maka di tempat seperti inilah Amin. kita tengadahkan tangan kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. dengan permohonan dan permintaan yang tiada batas. Amin. Kalau kita membatasi permintaan kita kepada Allah, berarti kan kita membatasi Allah, Masya Allah. membatasi kekayaan dan kekuasaan Allah. Begitu. Apa bisa Allah Ta'ala ngasih saya 10 M? Masya Allah. Apa bisa Allah Ta'ala ngasih 1 T? Kok ngasih 1 T? 1 bulu mata saja tidak ada yang bisa menciptakan. Seorang Jepang bisa menciptakan harta atau apa, mobil atau robot yang begitu hebatnya. Serahkan saja 1 item mata kita ini kepada mereka. 1 bulu mata serahkan kepada dia. Tolong buatkan bulu mata ini persis seperti ini. Nah, pasti orang Jepang pun akan angkat tangan dia. Siapapun orangnya. Saya teringat satu kisah yang sangat luar biasa. Dulu saya punya paman ya, Habib Husain bin Hasan Al-Idrus di Solo sana. Ketika beliau masih banyak menerima tamu sebelum sepuh, itu ada datang 1 orang tamu perempuan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dan bisa dibantu Habib, doakan saya Habib, sama nangis. Doakan saya Habib, nanti sore saya mau bunuh diri Masya Allah. supaya husnul khatimah. Ini mau enggak ketawa lucu, Iya. mau ketawa kesian kan gitu. Pengen bunuh diri, tapi bunuh dirinya husnul khatimah. Ajib katanya Iya, Habib Husain ini. Ditanya, nanti kok mau bunuh diri ini kenapa? Ada apa ini? Saya punya hutang banyak, Habib. Dikejar-kejar, ditagih sana sini. Tak kuat saya, Habib. Lebih baik saya akhiri hidup saya. Dia menganggap mengakhiri hidup dengan 1 masalah bisa menyelesaikan masalah. Dari mana? Justru malah menambah masalah. 1 masalah belum selesai, dia tambah masalah yang lain. Kata Habib Husain, mau saya kasih solusi? Mau Habib. Jangan bunuh diri. Pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Begini saja. Baru tadi pagi ada 1 tamu datang kepada saya. Dia orang kaya, tapi maaf, dalam keadaan cacat. Matanya yang 1 tidak bisa melihat, dan dia pesan kepada saya, Habib, saya minta tolong kalau ada tamunya Habib yang mau mensedekahkan mata 1 saja, akan saya beli berapapun dia minta, berapa M dia minta, akan saya kasih uang. Orang kaya dia. Yang penting matanya mau dipindah ke mata saya pengen ngelihat normal. Kata Habib Husain, hutangmu berapa? Hutangmu berapa? Mau bunuh diri ini berapa hutangnya? Terus gini saja, tidak usah bunuh diri. Sedekahkan saja mata Anda 1 saja, dibayar MM-an. Berapa hutang Anda? 100 juta. Jujur, sosok bisa buat macam-macam ini. Hajatnya ente terpenuhi semuanya. Tapi syarat matanya ente cukil. Aduh. Ente ambil, dokter sana kasihkan sama orangnya, dibeli. Selesai masalahnya. Mau enggak kira-kira? Jangan Habib, nanti kalau mata saya diambil saya tidak bisa melihat. Daripada bunuh diri mati semua. Ahsan 1 mata, selesai masalah. Hutangnya yang dia lunas, nanti bisa umrah wal haji. Jangan Habib, ya sudah, kalau gitu saya syukur kepada Allah Ta'ala. 1 mata saja tidak bisa terbayar. Siapa yang menciptakan? Ada 1 zat yang bisa menciptakan kecuali zatnya Allah? Ada. Apa yang kita ragukan dari Allah Ta'ala? Karena kita kalau minta sama Allah tidak serius saja, membatasi Allah,
Akhirnya apa? Ya terbatasi apa yang kita harapkan. Maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan wasilah perantaraan majlis yang seperti ini akan tersampaikan nanti hajat kita. Amin, 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 amin. Akan Ya Rabb, tersampaikan amin. insyaallah hajat kita. Amin. Tapi dengan syarat apa? Syaratnya adalah dua. Syaratnya cuma dua. Apa itu? Satu, harus mau belajar ilmu agama, harus. Jangan sampai kita dari majelis ke majelis tidak ada tambah sama sekali. Keluar masuk majelis, melihat ribuan majelis dia masuki, tapi dengan istrinya cerai. Insyaallah. Anaknya tidak taat dan durhaka kepada orang tua. Ini PR untuk kita semua. PR. Maka dengan ilmu agama yang kita pelajari dan kita dapatkan dari orang alim dan saleh, tidak sekedar alim. Kalau sekedar alim, iblis alim. Iblis alim. Banyak orang alim, tapi saleh, bersih hatinya, seperti Ki Haji Syarwani. Saleh, alim, saleh. Nah, ini mereka yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang akan menggandeng kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi ada ziyadah. Makna barokah itu apa? Barokah itu maknanya ziyadatul khair. Alhamdulillah, saya dapat barokah di majlis. Oh, barokah tuh, iya. Apa buktinya Anda mendapatkan barokah? Ziyadatul khair. Dapat tambahan ilmu di situ, dapat tambahan kebaikan, ada perubahan lebih baik dan lebih baik. Berarti dia dapat tambahan begitu. Nah, maka itu yang namanya barokah. Satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam, khuyira Sulaiman alaihissalam bainal ilm wal mal wal buruk. Satu saat Nabi Sulaiman diminta untuk milih 3, kata Allah. Sulaiman, pilih, tak kasih 3. Apa ya Allah? Ilmu, harta, pangkat. Pilih mana ini? Fakhtara al-ilma fa'a'tahu Allah al-mala wal-mulk. Akhirnya Nabi Sulaiman ini milih yang namanya ilmu, sehingga dihadiahkan cuma-cuma oleh Allah Ta'ala yang namanya harta dan pangkat. Coba milih harta, tidak dapat semua. Milih pangkat, tidak dapat semua. Milih ilmu yang manfaat, harta dan pangkat dihadiahkan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tidak sembarangan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dunia, siapapun orangnya dapat dia. Orang Islam makan, orang kafir pun makan. Manusia dikasih makan, semut pun juga dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Umum, itu dunia. Tapi kalau ilmu, tidak semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan wasilah ilmu tadi ini, insya Allah kita akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai satu saat Syekh Fathul Al-Mawsili, beliau bertanya kepada muridnya, alaysal marir idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Katanya Syekh Fathul Al-Mawsili, bukankah, katanya, tanya sama kita ini beliau, bukankah kira-kira bagaimana? Jawab, kalau ada orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, mati tidak kira-kira? Jawabnya apa? Mati. Kemudian dilanjut sama beliau, qala kadzalikal qalb idza muni'al hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Begitu pula hati kita, kalau sudah tidak dituangkan yang namanya hikmah, nasihat tak dapat dia, ilmu pun tidak dapat, tak usah lama-lama, 3 hari saja isdet, mati hati tadi. Kalau sudah hati ini mati, qablal kuburi kuburu, kata ulama, sebelum dia masuk kubur sudah kayak orang dikubur, hampir mayat hidup.
Mayat hidup la yanfa' wa la yantafi, tidak bisa mengasih manfaat kepada dirinya apalagi orang lain. Masuk ke rumah, tidak ada, itu keluarganya sungkan sama dia, tidak bisa dijadikan panutan. Seorang anak yang butuh panutan seorang ibu atau ayah yang soleh-solehah, sehingga anak tadi ini bingung, mana yang harus saya ikuti, bingung nih, kemana anak ayah saya ini, kemana ibu saya, karena kosongnya mereka dari nasihat, kosongnya mereka dari ilmu, sehingga hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, hidup dia tapi tidak bisa ngasih manfaat. Nah, maka dengan wasilah seperti ini, insya Allah hati kita akan hidup. Karena tempatnya roh itu di sini. Makanya dokter itu mengatakan kalau orang mati mesti jantungnya berhenti, kan begitu. Ini jantung. Ya otomatis begitu, kalau orang mati pasti jantungnya berhenti. Kalau ada orang mati kok jantungnya masih dek 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 dek, iskala, dipertanyakan, berarti dia masih hidup. Makanya dulu ketika ada Ustaz Jeffrey Bukhari itu, Ustaz Jeffrey Bukhari kan naik motor itu. Sakit ya, dia sakit, dia mau dakwah kemana, kata teman-temannya, Ustaz saya boncengkan saja, enggak, saya naik motor sendiri. Kemudian nabrak pohon. Setelah dicek, tidak ada darah yang keluar sedikit. Dokter mengatakan sudah meninggal ketika masih di atas motor. Makanya orang kalau sudah jantungnya berhenti, itu semua aliran darah itu berhenti, tidak ada keluar. Jadi meninggalnya wafatnya Ustaz Jeffrey Bukhari di atas motor. Ya, karena tujuannya adalah dakwah, syahid ya, syahid akhirat. Nah, jadi orang meninggal begitu. Nah ini ada orang hidup tapi kayak meninggal dia. 3 hari saja, tidak usah lama-lama. Karena hatinya kosong daripada nasihat, hikmah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang sakit mungkin tidak dikasih makan, minum, obat, masih kuat dia. Di Afrika mungkin ada yang busung, lapar dan lain sebagainya, kuat dia masih hidup. Masih hidup, itu jasa. Makanya lagu Indonesia Raya itu bagaimana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Otomatis badan ini kan ketok, kelihatan mata. Yang dibenahi yang kelihatan dulu. Seharusnya begitu logikanya. Tapi enggak, suruh bangun jiwanya dulu, baru badannya. Panglima Sudirman itu jantungnya bisa menang perang, bayangkan. Ini coba kalau kita telah sejarah, bisa menang perang dalam keadaan ditandu, kena TBC, bahasa Jawanya mengilang, sakit kurus, ditandu, perang menang, apa enggak buat gumul. Heran semua ini orang. Nah, tangan kanannya Pak Dirman ini tanya, antum kok bisa menang, ini ilmunya apa? Belajar sama ilmu atau siapa ini? Ilmunya apa ini kira-kira? Subhanallah, katanya Pak Dirman, saya tidak ada ilmu apa-apa. Cuma saya punya 2 hal. Saya punya 2 hal. Satu, saya jaga hubungan baik dengan Allah. Saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, kalau kita kan tipis lah ya, tahanyud, kurang lebih. Dan saya tidak pernah meninggalkan hubungan dengan Rasulullah. Saya menjalin hubungan kuat dengan Rasulullah. Saya tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah. Seorang Pak Dirman, muridnya Kiai Subhi. Kiai Subhi ini yang bagian Mang Asma dan Guruncing. Ya. Jadi Guruncing kalau dilempar dari atas gunung, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu jalan sendiri nyari mangsa aja. Luar biasa. Ini orang-orang dulu kalau tidak terbangun jiwanya, cuma mengandalkan kekuatan terus sangu, otot, prank. Siapa yang berani? Ya. Kita orang majelis setiap hari loh. Khotib Haddad, naam. Masya Allah. Jauzan, naam. Masya Allah. Nanti tembak itu Jauzan itu. Ya,
Tapi gak Coba sakti ya. besok kira-kira sangu tombak di sana megang bom. Berani nggak kira-kira? Iya. Nah, kita orang ini cuma apa ya? Gede omongannya dok begitu. Ya, tidak menerapkan, cuma hanya sekedar lagu Indonesia Raya saja belum kita terapkan, apalagi sombong mau menerapkan Al-Quran. Jauh. Kita masih butuh belajar. Nah, dengan majelis-majelis yang seperti ini, insya Allah akan terkondisikan, kita bisa menambah ilmu, menambah keberkahan bagi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda ya, beda antara orang ngerti sama orang tidak ngerti, itu beda. Orang ngerti sama orang tidak ngerti beda memang, ya beda. Dulu dikisahkan itu ada satu orang masuk kampung begitu, masuk kampung, sebetulnya dia orangnya jahil ya, jahil, tak tahu apa-apa. Dakhala rajulun al-qaryata wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama. Jadi cuma pakaiannya kayak ulama, pakaiannya kecil, pakai imamah, ya. Pakaian ulama lah, cuma jahil dia. Zahirnya ka'annahu ulama, kayak ulama. Nah, masuk satu desa, subhanallah, fa'amaruhu an yughassilal mayyit. Waktu itu di situ ada jenazah. Melihat ada ustaz ulama masuk, alhamdulillah, pas Pak Yai. Ada apa? Tolong, ini jenazah kesian. Ada yang ngurus satu kampung ini, biasa ilmunya. Alhamdulillah kedatangan seorang ulama. Oh gitu, iya. Tolong mandikan jenazah ini. Gengsi deh, gengsi ya. Gengsi. Makanya penyakitnya kita ini satu, gengsi. Hah? Gengsi ini penyakit turun temurun. Gengsi ya. Katakan Salah. Naam atau tidak begitu. Anda bisa, saya tidak bisa, mohon maaf. Begitu. Ya, itu lebih mulia daripada kita tidak bisa tapi ngaku bisa. Ya, betul. Hah? Bukan Habib dipanggil Habib, senangnya luar biasa. Masya Allah. Habib, oh iya, besok ngaku dia. Yang mulia di mata Allah Ta'ala adalah yang jujur. Maju mundurnya kita tergantung kejujuran kita sebetulnya. Mengakui apa adanya di hadapan Allah. Orang ini mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Tak takut kita dicatat sama Allah Ta'ala. Nah, orang ini begitu. Datang dianggap ulama, diminta untuk mandikan jenazah. Wa kana la ya'rif kaifiyata ghuslil mayyit, sedangkan dia tidak tahu caranya mandikan jenazah kayak apa. Tapi karena gengsi, oke, toyib. Mana jenazahnya? Falamma ghassalahu, ketika sudah dimasukkan kamar begitu, semua orang disuruh nunggu di luar. Saya anak mandikan. Ketika mandikan jenazah tadi, saqatal mayyit, mayitnya jatuh, gelundung bahasa Jawanya. Mayitnya dia mungkin bingung cara mandinya, piye kesenggol gelundung. Wadakhala madral ma, masuk ke got. Iya, insyaallah. Plung. Ada airnya, tak ketok mayitnya, kelep. Subhanallah. Banyak orang-orang wanasu yang tadhiruna fil kharij. Banyak orang nunggu di luar. Kok suwi ya? Kok lama ya? Masya Allah, ada yang khas ngobrol. Itu kan ulama, sunnah-sunnahnya banyak. Ada udah tidak dadi. Akhirnya ngelundung. Subhanallah ya. Kemudian ditunggu di luar. Oh, udah selesai. Akhirnya apa? Walamma fatahul bab qala lahum khaifan. Kemudian ketika ditunggu sudah lama, akhirnya mereka terpaksa harus masuk ke ruangan tadi itu, buka pintu, dilihat, tidak ada mayitnya tadi. Tidak ada. Ditanya, mana mayitnya ini?
Kemudian qala lahum khaifan. Jawabnya sambil bertek, sambil mikir. Mikir. Sambil mikir. Piye yo. Tapi saya sudah dianggap ulama kok. Ya. Jadi sakunine dadi dipercaya oleh sama orang. Ya, sudah dianggap kok. Loh, mana? Iya, gitu kan. Mana Ustaz? Ayatnya. Sabar. Ente tidak tahu, katanya. Ente tidak tahu. Nah, kenapa? Mayyitukum hadza wali. Oh, jenazahnya sampean wali. Karo sampean. Nah, terus mana mayitnya? Gara-gara wali minal awliya akhadahul malaikah ila sama. Diambil sama malaikat dibawa ke langit. Usah khawatir. Kasih dikubur. Oras. Gondong masuk got. Masya Allah. Dipercaya, oh gitu, iya. Dibawa sama malaikat ke langit, iya. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah, kadang gelondong ini. Ini bedanya orang ngerti sama tidak ngerti. Ya kan? Orang ngerti saja seperti Imam Malik ketika mendapatkan pertanyaan begitu banyak, yang dijawab cuma sedikit, yang lain mengatakan wallahu a'lam. Sampai yang tanya tidak percaya. Imam, masuk antum tidak tahu? Wallahu a'lam. Tanya sama sana, mungkin dia lebih tahu daripada saya. Justru itu bukan merendahkan dirinya, justru malah mengangkat derajatnya. Orang tidak percaya kan? Tidak mungkin. Ini tawaduknya beliau. Jaga hatinya. Ya, jaga hatinya. Itu semua akan kita dapatkan di majelis-majelis kayak gini sebetulnya. Itu yang pertama adalah ilmu. Yang kedua terakhir adalah adab. Adab. Kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala? Bukan karena tidak tahu ilmu, bukan tidak tahu Quran. Iblis Qurannya tok. Jadi kalau ada orang ngaku alim, pintar, tafsir dan lain sebagainya, tapi sombong, melanggar syariatnya Rasulullah, nah dia bandingkan sama iblis, tidak ada apa-apanya. Iblis itu hafid tafsir Quran sampai sampai asbabun nuzulnya Quran paham semua, hadis asbabun wurudnya hafal semua. Bayangkan pernah surga kok, kita orang menginjak surga aja belum, masih bayangke gitu, masih bayangke gak jadi. Ini masuk ini surga, rasakan dia. Megang kedudukannya seperti malaikat. Ibadahnya luar biasa. Tapi dilaknat oleh Allah Ta'ala bukan menyekutukan Allah. Bukan. Iblis itu kalau ada apa-apa mintanya sama Allah. Ada orang pesugihan mintanya sama siapa? Iblis ya. Pesugihan mintanya sama Iblis. Iblis itu mintanya sama Allah. Ya Allah, ini boleh nggak ini orang ini minta pesugihan sama saya ini? Kasih nggak kira-kira? Ya, saya mau begitu. Iya, betul. Iya kan? Karena nanti kalau tidak di skenario seperti itu, rokok sepi Pak. Nah, rokok sepi. Iya, betul. Mubazir dari Allah menciptakan rokok. Sawah. Cuma yang di surga antum-antum dok ya jangan. Ya, kalau bisa dikepeki surganya, rokoknya sidik lah begitu ya. Bagian-bagian yang tidak suka Islam sana. Nah begitu. Nah iblis ini dimurkai dan dilaknat oleh Allah bukan karena apa? Karena la yata'addab, tidak beradab. Ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk hormat kepada Nabi Adam, tak beradab dia. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja iblis masih minta sama Allah dalam keadaan berdetak. Ya Allah, izinkan saya, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Gobul. Tidak bisa dia kalau tidak digobulkan sama Allah. Kemudian yang kedua minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya untuk menggoda anaknya Adam ini, menungso ini. Dendam dia sama Nabi Adam ini, dendam dia. Kata Allah apa? Saya izinkan. Semua atas izinnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita di jalannya Rasulullah, di jalannya salaf kita, di jalannya guru-guru kita yang soleh, insya Allah iblis, syaitan tidak diizinkan untuk goda kita. Nafsu tidak diizinkan untuk mengelabui kita. Karena kita ada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Iblis saja tidak di jalannya
Allah saja diizinkan sama Allah, apalagi kita. Adab. Jadi adab ini sangat luar biasa. Terakhir ada satu kisah yang luar biasa sebagai penutup. Dulu ada satu orang alim ya, alim soalnya hebat kan. Kalau sudah ngajar begitu, top. Orang pada melongo, alim hebat, ahli tafsir, muhaddits, nahwu, sharfi, hebat, luar biasa, tergiur orang, terpesona. Tapi sayang adabnya kurang. Sekarang kalau sudah biasa di atas, tak mau turun, nah biasanya penyakitnya di situ. Adab, akhlak. Ya, makanya orang dulu itu tidak mondokkan anaknya, tidak diizinkan anaknya belajar sama orang lain, terkecuali diajari dulu sama orang tuanya. Jadi guru pertamanya siapa? Orang tua. Jangan sampai anaknya itu pintar sama orang lain, pulang kurang ajar sama orang tua. Itu pasti, tidak ada tawar-menawar. Itu pasti. Makanya Imam Syafi'i itu ketika pulang, teriak manggil nama ibunya karena kangen. Apa kata ibunya? Saya tidak punya anak namanya Muhammad Syafi'i. Balik ini. Perbaiki adabmu dulu. Baru pulang kan. Nangis Imam Syafi'i. Masih kecil itu. Kembali sudah berubah. Assalamualaikum ya Ummah. Waalaikumsalam na'i. Muhammad Syafi'i bin Idris. Waladkum ya Ummah. Masya Allah. Ini baru anak saya. Yang kemarin enggak, sekarang ya. Orangnya sama padahal. Kenapa? Adab. Adab, subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau sampai ngomong kurang pas saja, bukan kotor. Dia ambilkan siwak sama pipinya, disiwaki sampai keluar darahnya. Gara-gara apa? Ada mungkin ucapan yang kurang baik, bukan kotor. Mungkin agak sedikit ada teriakan sedikit begitu. Sampai didiknya seperti itu. Jadi orang-orang dulu tidak melepaskan anaknya, terkecuali lewat abah ibunya berhasil, baru dilepas ke orang lain. Pulang lebih matang lagi dan beradab kepada orang tuanya. Karena kalau sudah lepas adab dan akhlak kepada orang tuanya, tidak jadi apa-apa. Habaan manthur, sia-sia. Kelhubar seperti debu kalau ditiup, hush, hilang. Hatta alim kayak apa? Nah, satu saat si alim tadi ini, karena dia kurang adabnya, habis ngajar di masjid, dia pulang melihat ada satu pengemis. Ada satu pengemis begitu. Minta sa'adah, min fadlik. Ana bakul. Ana mau makan. Minta sedikit. Dilihat. Diambil peluang, dilempar. Dilempar. Tinggal. Si alim tadi tidak tahu kalau si pengemis ini adalah walinya Allah. Tidak tahu dia. Doa sama Allah, ya Allah. Alim ini lah adab. Alim, tapi adabnya kurang ya Allah. Cabut ilmunya. Sampai rumah Fatihah tidak apa. Fatihah tidak apa. Tahunan ini belajar ini. Fatihah hilang. Subhanallah. Bengong dia, nangis. Ya Allah, ada apa ini saya ini? Ada apa ini? Yang tidak kena penyakit mah, ada apa? Ya. Kalau orang-orang dulu kena penyakit mah kan agak bingung begitu, lambungnya naik, asam lambung. Ini tidak sehat walafiat. Kok bisa kayak gitu? Bingung dia, akhirnya dia datang sama orang soleh, dikasih tahu, Anda pernah tidak beradab kepada walinya Allah, dan ente tidak tahu kalau itu walinya Allah. Apa yang ente lakukan? Ingat-ingat, oh ya, saya pernah melempar uang kepada seorang pengemis. Ya, pengemis itu ente tidak tahu. Ente jangan lihat lahirnya. Mungkin dia tukang becak, tapi dia gurunya ente mungkin. Dia yang doakan ente setiap hari mungkin. Subhanallah. Sampai dulu ada satu sahabat itu tak tahu kalau gurunya sahabat ini adalah sahabat yang miskin ini. Tiap hari doa tuh, ya Allah, buka hatinya ya Allah begini. Dapat kabar dari Rasulullah. Tahu tak gurumu siapa? Tak tahu ya Rasulullah, Fulan bin Fulan.
Ajib, itu orang biasa ya Rasulullah. Itu yang doakan nanti tiap hari. Nangis ya. Tak tahu. Apalagi orang tua kita, tidak usah diminta doakan tiap hari. Kok masih hidup? Hatta sudah wafat orang tua kita. Doakan untuk kita kok. Kita saja yang lupa mendoakan orang tua kita. Ngakunya anak, tapi tidak kayak anak gitu. Nah, seperti anak. Singkat cerita, si orang alim tadi ini dicari. Apa yang harus saya lakukan wahai orang soleh? Cari dia dan minta maaf. Kembali nanti ilmu. Dicari ketemu. Cium tangannya, dia minta maaf, saya minta maaf. Insya Allah sebelum ente minta maaf, ana sudah maafkan ente. Tapi ada syaratnya. Tidak seenak gitu. Ilmu sebanyak ini mau kembali. Oh, tidak bisa. Ana maafkan. Tapi supaya ente bisa lebih baik ada syaratnya. Apa? Jatuhkan nafsu. Caranya bagaimana? Itu ada sampahnya. Yang ada di sampah itu makan. Jatuhkan nafsunya, dijatuhkan kesombongannya, dijatuhkan. Mikir orang, tong sampah suruh makan. Ya, makanan di rumah aja kadang tidak suka kok. Ini di tong sampah suruh makan, mikir. Mau tidak ilmunya kembali? Mau, ambil di tong sampah. Dicari tong sampah tadi. Alhamdulillah, kenapa? Tidak ada apa-apa katanya. Alhamdulillah, sepi tong sampahnya bersih. Ada, apa yang ada di situ? Adanya cuma tekek, makan tekek tadi itu. Makan tekek ini, subhanallah. Tekek. Salah. Tombol, tekek ini. Gatel, Beb. Gatel. Coba gatel. Haram tapi. Ya, dijual buat haji. Pulang dipanggil apa? Haji tekek. Masya Allah. Pak, iso haji Pak. Iya, tentu lah tekek. Haji tekek. Subhanallah, dia ambil tadi itu tekek, merem-merem sudah. Baru ini tidak sampai dimakan, tidak mungkin. Walinya Allah nyuruh makan tekek dan itu cuma syarat aja nempel di giginya, begitu kembali ilmunya. Kata orang alim tadi, kata walinya Allah ini sudah cukup, buang katanya, sudah kembali dia punya ilmu. Dididik, nafsunya dididik begitu ya. Nah, jadi ini semua ini kita dapatkan bukan di sekolah-sekolah ya. Ya, tapi di madrasah seperti ini, apalagi kita duduk ya dengan Habib Taufik, dengan Ustaz Ali Al-Idrus, dengan para kiai yang soleh, sudah luar biasa. Itu sekolah yang hakikatnya sekolahnya itu sekolah itu. Mana orang-orang tua kita sekolah sampai itu ada. Itu syarat saja, formalitas. Mungkin pengen dakwah lebih tinggi, dakwah ngajar di universitas, Anda harus S2, tidak apa-apa lah. Formalitas kayak Habibnya ini, S3. Tapi habis S-nya cari, tanya sama saya, ada S lagi lah Habib. Ada apa? S-tum. S3 jajan ini sedikit ini bisa memotivasi kita. Masya Allah. Menjadi hamba Allah Ta'ala. Amin ya Rabb, amin. Amin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا عبيد الإحسان لا عبيد الامتحان بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.